Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh berkumpul sore hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kami memberikan otoritas penuh padamu untuk menguasai hidup kami. Dan kami mohon Kau memberikan kami semua pengertian, hikmat, dan wahyu, agar firman yang disampaikan benar-benar dari isi hati-Mu. Dan dengan mudah kami dapat memahaminya dan sanggup melakukannya. Silahkan berfirman, dan dalam nama Tuhan Yesus kami mau makan firman-Mu sore hari ini. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Terima kasih kepada tim worship yang sudah membawa kita dan mempersiapkan kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Selamat berjumpa lagi di webinar Revival Total Ministry bulan Juni 2023 bersama saya, Hilda Kumalasari. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menyediakan waktu untuk hadir dengan rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Adalah kehormatan bagi saya atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memberitakan firman Tuhan pada webinar kali ini. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan tema Multiplying Talents, melipat gandakan talenta. Bapak Ibu sekalian, pada seminar-seminar yang sebelumnya sudah beberapa kali dibahas sekilas mengenai talenta atau karunia. Kali ini kita mau membahas lebih dalam lagi mengenai bagaimana melipat gandakan talenta sesuai dengan firman Tuhan. Jadi siapkan catatan Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas banyak sekali firman Tuhan. Jadi dengarkan sampai selesai, bisa jadi makan waktu yang cukup panjang. Sama-sama semangat dan bersabar ya. Baiklah, mari kita bahas mengenai talenta itu sendiri. Ya. Menurut Kamus Alkitab, kata talenta berarti ukuran jumlah uang yang sangat besar nilainya, yaitu 6.000 dinar. Di Israel sekitar 2.000 tahun silam, biasanya seorang pekerja harian akan memberi upah kerja selama 1 dinar per hari. Per hari ya Bapak Ibu. Jadi kalau orang kerja tiap hari selama 1 tahun, ya, maka 1 talenta itu adalah upah selama 16 tahun. Kalau dia bekerja 20 hari di dalam 1 bulan, ya berarti 240 hari di dalam 1 tahun, 1 talenta adalah upah selama 25 tahun. Jadi ini nilai yang sangat besar 1 talenta tersebut. Di dalam Perjanjian Baru, perumpamaan tentang talenta tertulis pada Matius 25 ayat 14-30 sebagai harta atau uang yang diberikan oleh tuannya kepada hamba-hambanya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti kata talenta adalah pembawaan seseorang sejak lahir dan bakat. Jadi talenta itu sebetulnya adalah harta berharga, bisa berupa anugerah Allah, pembawaan seseorang, karunia ataupun bakat. Jadi hari ini kita mau membahas banyak mengenai talenta. Ya. Pada seminar sebelumnya telah dibahas banyak sekali judul-judul ya, tema-tema yang sudah dibawakan oleh pembicara sebelumnya. Ada benih yang mati, amanat agung, bangkit dan menjadi terang, kepenuhan Roh Kudus, karunia roh, karunia mengetahui, karunia melakukan, pengutusan memulai pelayanan, dengar dan lakukan. Sebagian besar ini membahas juga mengenai talenta, di mana talenta yang dibahas sebelumnya sudah diberitahukan bahwa talenta adalah karunia atau hadiah terbaik dari Tuhan. Talenta atau karunia diberikan oleh Allah untuk menjangkau jiwa-jiwa. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas tentang melipat gandakan talenta itu sendiri. Jadi di dalam Matius 25 ayat 14-30 dijelaskan perumpamaan tentang talenta. Ternyata kalau kita baca seluruh perikopnya pelan-pelan kemudian direnungkan, itu banyak sekali dibukakan hal-hal yang luar biasa. Saya sendiri diberi tugas seperti ini, saya belajar lagi ternyata wow. Firman ini luar biasa sekali. Mari kita baca sama-sama ya. Saya minta keterlibatan Bapak Ibu juga untuk membaca bersama-sama. Baik, kita baca Matius 25 ayat 14 dan 15. 3, 2, 1.
Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepadanya. 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nah Bapak Ibu, kita bahas satu-satu. Ayat 14. Di sini yang saya juga amazed ya, saya sangat terberkati adalah begini. Diawali di ayat 14 mengenai hal kerajaan sorga. Ini masalah talenta dikaitkan dengan kerajaan sorga. Kenapa bisa? Nah itu nanti kita akan belajar di dalam sampai di akhir perikop ini ya. Nanti kita tahu ini kenapa hubungannya dengan kerajaan sorga itu apa. Nah kalau dikaitkan dengan kerajaan sorga berarti kita tahu bahwa seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Nah seseorang ini siapa? Kalau itu kerajaan sorga berarti ada Tuan. Tuannya adalah Tuhan Yesus. Ya, kita setuju ya? Tuhannya adalah Tuhan Yesus. Kemudian lanjut, yang memanggil hamba-hambanya. Nah, di sini dibilang bahwa Tuhan Yesus memanggil hamba-hambanya. Di sini saya mau tanya, siapa yang di sini adalah hamba Tuhan? Siapa yang merasa hamba Tuhan? Puji Tuhan kalau Bapak Ibu merasa hamba Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan rancu ya, kita ini anak Allah tetapi pada saat melayani Tuhan kita adalah hamba Tuhan. Jadi kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah anak Allah. Tetapi di dalam firman-Nya, Dia mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Jadi waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia mengambil rupa seorang hamba. Jadi kalau Tuhan Yesus aja sudah mencontohkan mengambil rupa seorang hamba, maka kita juga yang sudah dipercaya kepada Tuhan dan diangkat menjadi anak Allah. Dan kita ini punya Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan Yesus, ya. Dan kita adalah hamba-hamba Tuhan Yesus. Kalau dulu waktu Yesus datang ke dunia, Tuannya adalah Allah Bapa. Dia taat kepada Allah Bapa. Semua apa yang Bapa perintahkan, yang sudah dirancangan oleh Allah Bapa, Dia lakukan. Seperti hamba yang sudah tidak punya hak, Dia lakukan bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Bapak dan saya, Bapak, Ibu dan saya. Ya, jadi itulah contoh hamba. Ya, kita lanjut. Dan Tuhan itu mempercayakan hartanya kepada mereka. Bayangin Bapak Ibu, kita itu dipercaya harta. Yang mempercayakan siapa? Tuhan Yesus. Kita dipercayakan harta yang berharga dari sorga. Ya, baik. Kemudian di sini di ayat 15 tertulis yang seorang diberikannya 5 talenta, seorang lagi 2 dan seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Bapak Ibu, di sini tuannya yang paling tahu kesanggupan dari hamba-hambanya. Contoh aja, kita nggak usah jauh-jauh. Kita punya anak misalnya, kita pasti tahu dong kemampuan anak-anak kita masing-masing. Misalnya yang pertama lebih suka misalnya kalau di rumah suka mencuci piring, kemudian yang kedua dia sukanya menyapu gitu kan, yang ketiga mungkin suka ngeberantakin gitu kan. Waktu kita perlu bantuan kepada untuk mencuci piring di dapur gitu kan, pasti kita mintanya kepada anak yang pertama. Jadi orang tua saja tahu kemampuan anaknya masing-masing, pasti Tuhan juga tahu ya kemampuan hambanya masing-masing ya. Lanjut ayat 16, 17 dan 18 kita baca sama-sama. Yuk 3, 2, 1. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Bapak Ibu, kita bisa lihat di ayat 16, 17, dan 18 ada perbedaan sikap dari hamba yang mendapat 5, 2, dan 1 talenta. Apa yang terjadi pada hamba yang 5 talenta itu? Dibilang gini, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Bapak Ibu, di ayat 14 tadi dan
ayat 15 tidak dijelaskan apa yang disuruh oleh tuannya. Waktu dipercayakan harta, tuannya nggak ngomong apa-apa tuh gitu. Kok dia bisa tahu ya dia harus memperoleh laba 5 talenta? Dari mana hamba ini tahu? Saya waktu membaca firman ini terus kemudian saya merenung, saya dapat hikmat. Oh, ini hamba ini dia punya hubungan yang dekat dengan tuannya. Dia tahu hati tuannya. Sehingga dia tahu, oh tuannya tuh senang kalau uang ini, harta ini untuk dilipat gandakan. Kalaupun dia tidak tahu, misalnya dia tidak tahu nih, pasti dia nanya. Karena kalau diberi sesuatu gitu kan pasti nanya dong, Tuan ini buat apa? Pasti dia nanya karena dia udah dekat ya sama tuannya, dia nanya, Tuan ini buat apa? Terus tuannya bilang, lipat gandakan. Nah, karena dia tahu tujuannya, apa yang diharapkan tuannya, kemudian dia melakukannya, Bapak Ibu. Dan di situ dibilang ia menjalankan uang itu. Beroleh laba 5 talenta. Apakah laba 5 talenta itu datang dengan cepat seperti itu? Enggak, Bapak Ibu. Ya, laba 5 talenta tersebut didapatkan dengan berusaha. Ia jalankan uang itu. Menjalankan uang itu bagaimana? Pastinya dia menginvestasikan, kemudian mungkin dia berusaha berjualan, dapat untung sedikit, dia simpan. Mungkin dia ada rugi. Mungkin dia sempat juga ditipu orang atau bagaimana gitu kan. Tetapi dia menjalankan uang itu tetap konsisten untuk mendapatkan 5 talenta karena dia sudah tahu targetnya. Targetnya adalah 5 talenta tersebut. Ya, untuk laba yang 2 kali lipat. Dan dia melakukannya dengan konsisten, dia melakukannya dengan disiplin, dengan tantangan apapun, dia melakukannya dengan semangat. Ya, jadi ada proses di dalam menjalankan uang tersebut. Ya, nah, kenapa si hamba ini bisa menjalankan uang tersebut? Karena hamba ini cukup dekat dengan tuannya, dia selalu ingin menyenangkan tuannya, ada kasih terhadap tuannya. Dan jadi ada timbal balik antara tuan dan hamba ini, cukup dekat hubungannya tuan dan hamba ini. Jadi ada kasih ya. Ke ayat 17, hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Ya, baik. Dia melakukan hal yang sama. Pastinya sama. Dia juga punya hubungan yang dekat dengan tuannya. Kemudian bisa jadi dia juga nanya seperti hamba yang pertama. Ya, jadi dia tahu bahwa dia harus menggandakan talentanya. Berbeda dengan hamba yang ketiga. Ya. Ayat 18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Bapak Ibu, ini sangat berbeda dengan keduanya. Kenapa dia menggali lubang dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya? Karena apa? Hatinya sudah tidak baik. Kenapa dia bisa hatinya tidak baik? Karena dia melihat. Waktu dikasih 1 talenta, dia itu melihat, oh hamba yang pertama dapat 5, hamba yang kedua dapat 2 talenta. Kok saya cuma 1? Kenapa saya dikasih cuma 1? Kenapa dia 5? Kenapa dia 2? Saya nggak dianggap gitu. Buat apa? 1 ini saya bisa apain? Kayaknya nggak bisa diapa-apain deh. Ngapain sih? Terus kalau sudah seperti itu nih, sudah sampai di situ, bukan cuma dia istilahnya berkeluh kesah, kecewa, dan dia juga akhirnya apa yang dia lakukan? Dia bilang, Tuhan ini nggak adil. Tuhan ini nggak adil, masa dia dikasih 5, dikasih 2, saya cuma 1. Dia mulai nyalahin tuannya juga. Ini hamba ini ya. Nah begitu dia sudah sampai di menyalahkan tuannya, Tuhan gak adil. Jadi kalau tuannya jahat sama saya, ngapain saya lakukan? Udahlah, saya nggak mau ngapa-ngapain ini si 1 talenta. Mending saya sembunyikan uang saja di dalam lubang. Nah itu adalah respon hamba yang ketiga. Sangat berbeda. Karena apa? Dia tidak punya hubungan dengan tuannya, dia nggak pernah nanya, tetapi dia sudah ada iri hati. Iri terhadap hamba yang lain. Dia membandingkan dirinya dengan
hamba yang pertama dan kedua. Itulah bahaya Bapak Ibu. Jangan pernah kita membandingkan diri dengan orang lain. Karena apa? Begitu membandingkan diri dengan orang lain, ya, yang timbul apa? Semakin marah, semakin kesal, bahkan akhirnya dia juga bisa mengatakan bahwa tuannya itu jahat. Nah, di sisi lain, waktu si hamba yang ketiga ini mengalami dan melihat yang lain dapat 5 dan 2, apakah hamba yang pertama waktu menerima 5 talenta tidak punya perasaan? Dia punya perasaan. Waktu dapat 5 talenta, dia ngelihat yang lain, loh kok yang lain dapat 2, yang lain dapat 1. Nah, responnya yang 5 talenta ini gimana? Saya ini merenungkan responnya kayak apa ya yang 5 talenta? Apa dia langsung bangga, aku dong dapat 5 talenta gitu kan. Enggak juga ya. Ya mungkin dia ada rasa bangga, kenapa ya Tuhan ya? Wah, mungkin di dalam hatinya dia bilang, wah aku dipercaya lebih banyak berarti tanggung jawabku lebih banyak dong. Harus menghasilkan laba yang lebih banyak ternyata gitu kan. Nah, apakah dia iri dan membandingkan dengan yang lain? Enggak. Jadi hatinya benar si hamba yang 5 talenta. Nah, yang hamba yang menerima 2 talenta. Itu juga kalau mau dipikir pada saat itu, dia juga agak dilema. Dia lihat, yang satu dapat 5, yang satu yang dapat 1 gitu kan. Nah saya 2 nih, saya di tengah-tengah nih. Kenapa saya nggak dikasih 5 ya, lebih banyak kan dikit gitu kan. Kasih 3 kayak, kasih berapa gitu, dia mikir. Enggak tuh, dia cuma saya dikasih itu, yang 5 talenta tuh mungkin dia memang lebih mampu ya gitu kan. Yang satu, iya. Kan tuannya lebih tahu ya, saya terima aja deh apa yang ada akan saya jalankan dengan baik. Nah ini hamba yang kedua, jadi kita bisa lihat ya, ini mengenai sikap. Jadi ternyata talenta ini selain mengenai kepercayaan, yang tadi dibilang adalah dipercayakan ya oleh tuannya itu, ya selain kepercayaan tetapi ternyata mengenai sikap hati si hamba yang menerima talenta tersebut, ya. Tadi si tuannya itu kan sempat tuh dibilang pergi ke luar negeri dengan waktu yang cukup lama. Nah, kemudian kita baca ayat selanjutnya, ya. Ayat 19, 20 dan 21 kita baca sama-sama. Yuk, 3, 2, 1. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta katanya. Tuan 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Baik, kita bahas satu-satu. Ayat 19, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu. Ini Tuhan kan Tuhan ya, hamba-hamba itu siapa? Kita ya. Lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Jadi kapan waktu kita bertemu dengan Tuhan kita? Berarti pada saat kita sudah mengakhiri hidup kita ketemu dong sama Tuhan. Dan ternyata waktu kita ketemu Tuhan, ya, Tuhan hamba itu mengadakan perhitungan dengan kita. Ternyata kita tuh dimintain pertanggungjawaban atas apa harta yang sudah diberikan tadi. Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mari kita bertanggung jawab ya, karena kita nih ada perhitungan loh di akhir hidup kita. Ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta, katanya Tuhan 5 talenta, percayakan padaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Saya menangkap ya, ini responnya sini, ini waktu dimintain pertanggungjawaban. Hamba yang mempunyai 5 talenta, ini berkata gini, mungkin bahasanya seperti gini ya. Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Bapak Ibu, bahasanya kalau digituin kayaknya kita bisa nangkep ya. Kayaknya si hamba yang menerima 5 talenta itu senang sekali ketemu tuannya. Dia bangga banget bisa menyerahkan, aku berhasil loh Tuhan, lihat berhasil gitu kan. Memperoleh laba 5 talenta seperti yang Tuhan percayakan, yang Tuhan suruh aku. Nah, ini responnya hamba yang pertama. Kemudian Tuhan ini ya melihat responnya
hamba yang pertama itu dia bilang gini, baik sekali perbuatanmu itu. Kenapa dibilang baik sekali perbuatanmu itu? Karena hamba itu sudah melakukan apa yang diinginkan oleh tuannya itu. Ya, kemudian disebut lagi, hai hambaku yang baik dan setia. Dibilang baik dan setia. Kenapa dibilang setia? Karena tuannya tahu nggak gampang beroleh laba 5 talenta. Ada naik, ada turun, gitu kan? Dan engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi dia juga bilang bahwa saya percaya sama kamu, saya akan tambah-tambahin mungkin ada kepercayaan-kepercayaan baru. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Maksudnya apa? Masuklah dan turutlah kebahagiaan Tuhanmu. Saya percaya sama kamu, kamu ikut aku, saya jadikan kamu jadi tangan kanan saya. Itu maksudnya. Jadi kalau ada apa-apa, kamu nanti yang kerjain gitu. Ini dari si tuannya. Jadi si tuan ini memberikan pujian. Jadi waktu si hamba ini memberikan respon yang baik, memberikan hasil yang baik, akan diberi pujian dan dimasukkan ke dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan yang tadi pada saat kita bertemu dengan Tuhan, kita masuk ke dalam kerajaan bersama dengan Tuhan. Ya, karena Tuhan dari kerajaan sorga. Kita baca ayat selanjutnya 22 dan 23. Kita baca bersama-sama. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan 2 talenta, Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. 23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab. Dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi sama ya, responnya yang hamba yang kedua juga senang sekali ketemu tuannya. Kemudian dia dengan bangga, ada respect, ada hormat, dia senang sekali pokoknya. Dan dia mempertanggungjawabkan apa yang sudah dipercayakan. Di sini dibilang bahwa dipuji juga oleh tuannya bahwa engkau telah setia memikul tanggung jawab. Jadi waktu kita dipercaya suatu talenta, dipercaya sesuatu harta, itu ada tanggung jawab yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, ya. Kita lanjut ke ayat selanjutnya, ayat 24 dan 25, kita baca sama-sama. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. 25, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ini respon yang berbeda, Bapak Ibu. Kita lihat responnya hamba yang ketiga, ya. Hamba yang menerima 1 talenta, dia datang sih ke Tuhan, tapi belum apa-apa itu sudah nuduh tuannya. Dia sudah berprasangka buruk ya, kemarin sebelumnya ya dia sudah berprasangka buruk. Jadi dia bilang, udahlah saya nggak mau ngelakuin apa yang Tuanku suruh. Dia karena dia udah kesel, sudah marah gitu kan. Padahal itu hanya pikirannya dia. Nah, kemudian waktu ketemu tuannya, dia malah nuduh tuannya. Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Bayangin, sudah dikasih harta, sudah dikasih talenta, tidak melakukan, malah ngomongin yang memberi dibilang kejam. Bapak Ibu, lihat beda banget ya, ini sikap hati yang tidak baik. Ya. Kemudian dibilang gini, karena aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Jadi ini karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Jadi dia ini hanya alasan sebetulnya. Dia bilang takut kepada tuannya padahal dia tidak mau dan tidak nurut, tidak taat. Di sini ada ketidaktaatan Bapak Ibu, ya. Menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Dia udah malas, dia nggak mau, udah nggak mau melakukan tersebut. Dan yang paling parah dia ngomong gini, ini terimalah kepunyaan Tuhan. Kalau dibilang, ini ya ampun udah dikasih nggak tahu terima kasih. Dibilang tuh kalau bisa dibilang bahasanya, hamba yang agak kurang ajar gitu ya. Dibilang ya. Nah, Bapak Ibu berhati-hati, kita dinilai juga nanti waktu kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita dinilai, diperhitungkan apa? Sikap hati kita itu dilihat loh Bapak Ibu oleh Tuhan, dinilai benar ya. Kita lanjutkan
di ayat 26 dan 27. Kita baca sama-sama. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. 27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya kembali aku menerimanya beserta dengan bunganya. Oke, ayat 26. Karena respon tersebut, maka si tuan itu bisa menilai, karena dia menganggap berkata bahwa aku tahu engkau tuan yang kejam. Bayangin, udah menuduh ya. Nah, karena responnya si hamba yang ketiga ini, maka si tuannya bilang, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Kenapa dibilang jahat? Karena respon hatinya yang tidak benar. Kenapa dibilang malas? Karena dia tidak melakukan tugasnya, melakukan apa yang harus dia lakukan. Ya. Kemudian di ayat 27 dibilang seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Nah, sebetulnya dia nggak harus ngelakuin sendiri. Dia bisa minta tolong berikan kepada orang lain asal hasilnya adalah sama, itu masih dapat diterima oleh si tuan. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta bunganya. Di sini baru di ayat 27 ini baru dikasih tahu bahwa tuannya ingin menerima modal beserta bunganya. Ini tidak dikatakan di awal tadi, sama sekali nggak ada. Baru dikomongin di ayat 27. Nah, berarti si hamba yang ketiga ini dia tidak tahu apa yang diinginkan oleh tuannya. Karena dia juga nggak nanya, ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lanjut ke ayat selanjutnya, ayat 28, 29 dan 30. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, setiap orang yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Ya, ayat 28. Kita bahas. Tuannya itu berkata, ambillah talenta itu daripada hamba yang menerima 1 talenta. Berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Nah, kalau kita nih manusia, loh Tuan, dia yang punya 10 talenta itu kan talentanya udah banyak banget. Kenapa sih enggak Tuan itu kasih aja yang ke-4 talenta? Kasian kan, dikasih 1 talenta lumayan jadi 5 gitu kan. Itu manusia, ya Bapak Ibu ya. Tetapi kenapa Tuan ini mengatakan bahwa berikan kepada yang 10 talenta. Bapak Ibu, Tuhan kalau sudah mempercayai seseorang, ya itu luar biasa, memberi dan memberi lagi kepada orang tersebut. Jadi si orang yang punya 10 talenta itu sangat dipercaya, kan tadi dibilang ya, masuklah ke dalam kerajaanku gitu kan, bersama dengan aku istilahnya, ya. Jadi dia dijadikan tangan kanannya. Kalau 5 talenta aja bisa menghasilkan 5 talenta jadi 10 talenta, yang kecil pun pasti bisa. Jadi mau dipercaya besar atau kecil ditambahkan dia pasti sanggup lah. Pokoknya dia orang kepercayaanku. Seperti itulah istilahnya, itu Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dipercaya, diberi tugas lagi, yang lagi, lu lagi, ini lagi dipercaya Bapak Ibu. Ya, karena di ayat 29 dikatakan bahwa setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi Bapak Ibu, kita harus melakukan yang terbaik buat Tuhan. Baik itu Tuhan yang ada di sorga, ataupun Tuhan kita yang ada di bumi. Karena respon hati kita menentukan masa depan kita. Bagaimana kita dipercaya di bumi ini, bagaimana kita dipercaya di akhir nanti. Ya, ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kerta gigi. Bayangin Bapak Ibu, saya pikir-pikir lagi. Tuhan, ini talenta, apa hubungannya sampai akhirnya harus dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap? Jauh benar gitu kan.
Ternyata memang Tuhan itu seperti itu, karena dari awal sudah disebut ini mengenai hal kerajaan sorga, mengenai apa? Mengenai ketaatan, mengenai apa? Mengenai hati hamba, mengenai apa? Kepercayaan. Apakah bisa memegang kepercayaan adalah hal yang kecil? Apakah bisa menggandakan sesuai dengan keinginan dari tuannya? Ya. Nah, kemudian kalau hamba yang mempunyai respon yang tidak baik itu, dia menganggap tuannya jahat, dia menganggap tuannya itu kejam, ya. Dia punya respon yang tidak baik, dia sudah tidak taat, terus dia menuduh tuannya lagi. Apa yang dilakukan oleh tuannya? Bilangnya campakkan hamba yang tidak berguna, dianggap tidak berguna, ya hamba itu. Dan dicampakkannya kemana? Ke dalam kegelapan yang paling gelap. Apakah ini berarti dimasukkan ke dalam neraka gara-gara tidak menggandakan? Tidak. Karena kegelapan yang paling gelap itu bisa jadi itu surga yang paling jauh gitu ya. Jadi sudah mepet ke neraka mungkin ya. Jadi gini Bapak Ibu, karena si hamba yang ketiga ini tidak mempunyai hubungan dengan tuannya. Dia sehingga begitu tidak mempunyai hubungan dengan tuannya, dia memisahkan diri dari tuannya, menganggap tuannya jahat. Sehingga dia apa? Di dalam hidupnya ada kegelapan. Di dalam hidupnya ada kegelapan dan dia akhirnya dicampakkan di dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi dia akan menyesal seumur hidupnya bahwa apa yang dia sudah lakukan, kenapa sih dia lakukan? Coba dia melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Bapak Ibu, jadi itu cerita. Jadi dengan kita membaca satu persatu kita semakin mengerti. Kita lanjutkan, ya. Jadi ini ringkasannya dari bacaan tersebut didapat poin-poin seperti ini. Yang dibahas dalam bacaan tersebut adalah hal kerajaan sorga. Empunya kerajaan sorga adalah Tuhan Yesus yang mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya menurut kesanggupannya dengan harapan hambanya dapat melipat gandakan harta tersebut. Tuhan memuji perbuatan hamba yang melipat gandakan talenta sebagai hamba yang baik dan setia dan mengajaknya ikut dalam kebahagiaannya. Ayat 30 disebutkan bahwa hamba yang tidak melipat gandakan itu sebagai hamba yang tidak berguna, hamba yang malas ya, dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap di mana terdapat ratap kertak gigi. Nah, kemudian dari cerita yang tadi kita bisa melihat ada sikap dari hamba yang ke-5 dan 2 talenta yang menerimanya 5 dan 2 talenta ya. Bahwa dia adalah hamba yang tahu, dekat dengan tuannya, melakukan kehendak tuannya. Saat tuannya kembali dia mengadakan perhitungan, hamba itu mempertanggungjawabkannya dengan sukacita, tidak ada ketakutan, ada tanggung jawab di situ, ada respect juga di situ, dan dia selalu ingin membahagiakan tuannya, dia ingin cari tahu kebahagiaan apa yang membuat tuannya itu senang. Ada respon dan karakter yang baik Bapak Ibu, ya, walaupun pada saat proses penggandaan ada yang harus dia lakukan, ya. Kemudian tuannya memuji hamba yang melipat gandakan tersebut, baik sekali perbuatanmu, kemudian dianggap setia memikul tanggung jawab, gitu kan, diberikan tanggung jawab, kemudian masuk ke dalam kebahagiaan tuannya. Kita juga bisa melihat bahwa di hamba yang pertama itu yang tidak menggandakan talenta, kita sudah tahu tadi ceritanya bagaimana orang itu tidak pernah bersyukur atas pemberian tuannya, dia tidak punya hubungan dekat dengan tuannya, ya. Dan hamba itu berprasangka buruk dengan tuannya dan mengatakan tuannya kejam karena dia merasa kecewa membandingkan dirinya, dia merasa Tuhan tidak adil dan ada perasaan iri kepada 2 hamba lainnya. Bapak Ibu, coba cek hati Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ada rasa iri, ada suka membandingkan diri dengan orang lain? Apakah setelah membandingkan terus bilang sama, saya cuma nggak punya apa-apa, talenta nggak bisa, apakah saya... Terus kemudian coba cek lagi apakah kita tuh nyalain Tuhan enggak? Tuhan enggak sayang, dia terus yang dipercaya. Kenapa sih? Gitu kan. Coba Bapak Ibu yang punya pernah merasa seperti itu ya. Renungkan, cari tahu, minta ampun, datang ke Tuhan, bertobat. Kalau perlu datang ke bengkel rohani, datang ke guru-guru. Mengaku aja. Kok saya masih ngerasain gini ya, tolong dong doain, saya mau keluar dari ini. Ya saudara-saudara, jangan ada lagi perasaan seperti itu, jangan seperti hamba yang 1 talenta. Karena apa? Sikap hati kita itu ternyata dipertanggungjawabkan pada akhir kita di dunia.
Hamba tersebut beralasan takut menyembunyikan talenta tersebut dalam tanah gitu kan. Kemudian dia juga ada rasa yang tidak respect, tidak menghargai tuannya, yang tidak menghormati ya. Ada kesombongan juga. Ada respon karakter yang tidak baik sehingga tuannya menilainya sebagai hamba yang jahat di situ ya. Bahkan hartanya diambil, apa yang barang berharga tersebut diambil dan malah diberikan kepada yang 10 talenta ya. Ya, malah dia dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Nah, sekarang kita mau masuk lebih dalam lagi. Sekarang kita mau belajar tentang melipat gandakan talenta sendiri ya. Nah, kita mesti tahu, tadi dari bacaan tadi kita tahu bahwa kenapa sih kita perlu melipat gandakan talenta. Karena talenta adalah harta berharga milik Tuhan dari kerajaan sorga yang dipercayakan kepada kita hamba-hambanya yang diberikan sesuai dengan kemampuan kita untuk dilipat gandakan dan harus kita pertanggungjawabkan pada saat kita bertemu Tuhan kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara melipat gandakan talenta? Jadi ada tiga. Ada tiga tahap dalam melipat gandakan talenta. Pertama, tahu dan kenali talentamu. Yang kedua, asah atau kembangkan talentamu. Ya, di situ ada proses yang harus dijalani. 3, gunakan talentamu dengan bertanggung jawab untuk melakukan kehendaknya. Kita bahas satu-satu. Ya, tahu dan kenali talentamu. Tuhan memberikan talenta berdasarkan kesanggupan ya, setuju ya Bapak Ibu. Talenta itu anugerah, hadiah, harta terbaik yang dipercayakan oleh Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi talenta itu sebetulnya sangat luas, nanti kita jabarkan satu-satu ya. Cara mengetahui dan mengenali talenta kita. Pertama, perhatikan hobi, kesukaan, bakat-bakat, kemampuan yang Tuhan berikan kepadamu. Biasanya sudah nampak dari kecil ya. Suka menyanyi, suka menggambar, berpuisi, membaca, bercerita, bahkan jiwa kepemimpinan bisa terlihat dari kecil. Nah, jiwa kepemimpinan bisa dilihat dari kecil. Bapak Ibu, siapa yang dulu kecilnya suka ditunjuk oleh gurunya sebagai ketua kelas? Nah, orang-orang yang biasanya ditunjuk sebagai ketua kelas itu dipercaya tuh sama gurunya. Ini apa? Dia bisa mimpin teman-temannya, bisa ngatur teman-temannya yang bandel-bandel, yang nakal-nakal, disuruh baris segala macam. Nah itu sudah ada jiwa kepemimpinan ya Bapak Ibu. Nah kemudian kalau kita sudah tahu, kemudian kenali talenta mana yang paling disukai, yang paling dikuasai, itu yang harus dilihat dulu. Jadi kita cari aja dulu. Misalnya, wah saya nggak punya talenta yang waktu kecil itu saya nggak inget, tapi sekarang saya sukanya masak. Oke, nggak apa-apa, itu juga talenta Bu. Ya, memasak itu juga talenta. Ya, lanjut. Setiap orang adalah individu yang unik, yang memiliki talenta yang berbeda. Setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri untuk menemukan misi hidupnya masing-masing. Jadi cari tahu apa rencana Tuhan di dalam diri Anda, Bapak Ibu Saudara. Agar kita bisa berkontribusi maksimal tentunya akan sangat baik bila kita belajar atau bekerja di bidang yang paling sesuai dengan keunikan kita. Ibaratnya seperti ikan di dalam air atau burung di udara, ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan melakukan atau memilih talenta yang agak sulit gitu ya. Biasanya senang menyanyi tetapi mendadak mau latihan melukis agak jauh gitu kan. Yang biasanya melukis kemudian mendadak dia mau menjadi pengkhotbah gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah asah atau kembangkan talentamu. Jadi di sini ada proses yang harus dijalani saat mengembangkan talenta. Pertama adalah ada kemauan atau tekad untuk mengembangkan talenta. Bapak Ibu, kemauan aja nggak cukup. Harus ada tekad untuk mengembangkan talenta. Jadi ya ada keinginan yang harus diwujudkan, ada tekad bahwa saya mau nih mengembangkan talenta. Kalau mau aja nggak terjadi-jadi, tidak ada tekad ya. Kalau misalnya ada tekad pun harus konsisten nantinya. Ya, kemudian kedua, lihat talenta kita dan tanya Tuhan talenta mana yang perlu dikembangkan. Karena ada yang punya satu, ada yang punya banyak. Pilih salah satu yang mana yang mau dipertajam, ya. Jadi kita tanya sama Tuhan, Tuhan, saya punya talenta beberapa. Mana yang harus saya kembangkan? Karena apa? Karena
apa yang kita lakukan itu benar-benar harus nanya sama yang memberi, Bapak Ibu. Kembali lagi, punyai hubungan dengan sang pemberi talenta, ya. Ketiga, pergunakan talentamu. Lawan rasa malu, kalau ditunjuk lakukan karena kalian sedang dipercaya. Bapak Ibu, jadi kalau lagi ditunjuk bolak-balik, ya nanti silakan berdoa. Jadi jangan malu-malu, lakukan saja, karena kadang-kadang ya kita ditunjuk itu mendadak itu karena mungkin orang yang menunjuk itu tahu, mengecek, melihat atau pengen tahu apakah kita punya talenta tersebut. Ternyata bisa. Waktu dicoba lawan rasa malu ternyata bisa. Kalau ditunjuk lagi enggak apa-apa. Berdoa lagi. Kalau kita itu kita berarti saya harus belajar. Kalau misalnya doanya belepotan dan lain-lain, harus belajar. Keempat, kembangkan dan pertajam latih talentamu. Kemudian itu harus ditumbuhkan, Bapak Ibu. Ya, waktu dipertajam itu harus ditumbuhkan, perlu kesabaran, perlu ketekunan, ada waktu yang panjang, ya. Ada situasi kadang-kadang di mana lelah, letih, merasa tidak dipakai, merasa tidak dihargai. Sudah latihan nih, kok kapan ya nggak dipakai-pakai, kenapa ya? Kok kayaknya nggak dianggap ya saya ini. Bapak Ibu, semuanya ada proses. Kalau misalnya kita sudah kembangkan, kembali lagi, kalau Bapak Ibu mau dipakai, mulai dari hal-hal yang kecil dulu, dipercayakan hal-hal yang kecil dulu, jangan langsung kepengen langsung dipakai di atas panggung dan lain-lain, ya. Kemudian perlu mentor dalam mengembangkan talenta, ada proses, tantangan, ujian, koreksi terhadap blind spot, pembentukan hati. Bapak Ibu, jangan takut adanya mentor. Perlu mentor, Bapak Ibu. Mentor itu apa? Pelatih ataupun guru. Jadi guru, misalnya kita pengen menyanyi, kita cari orang yang bisa menyanyi. Yang bisa menyanyi siapa? Oh mungkin guru vokal, boleh. Kalau punya uang mau les gitu kan. Atau teman-teman yang lebih pandai menyanyi, misalnya WL di tempat kita. Mau belajar silahkan, pasti mereka juga mau berbagi ya Bapak Ibu ya. Nah jangan takut adanya mentor, karena apa? Mentor itu ataupun guru dia yang tahu perkembangan Bapak Ibu. Dia yang bisa mempromosikan Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak ada mentor, siapa yang mau mempromosikan? Walaupun kalian punya bakat ataupun talenta yang baik, kalian gak akan kepake, orang gak percaya, tidak teruji. Karena apa? Guru di situ seperti contoh kita dari SD sampai SMA, setiap kita naik kelas ada ujian. Di situ guru tahu perkembangan si muridnya, sudah layak atau belum. Terutama di sini adalah masalah hatinya. Dianya sudah pinter, sudah bagus ujiannya, ternyata hatinya masih belum bagus, masih sombong, masih mau pengen menonjol. Malah itu juga guru itu akan mengkoreksi di bagian itu juga ya Bapak Ibu ya. Yang keenam, lakukan terus disiplin, konsisten dan komitmen. Jangan berhenti, terus belajar dan berlatih dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi semua waktu kita mengasah, mengembangkan talenta tersebut, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita adalah anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah. Jadi semua apa yang kita mau lakukan, tanyakan mau kemana Roh Kudus, Tuhan Yesus, ini mesti diapakan, seperti itu ya. Berlatih dengan pertolongan Roh Kudus. Nah, berkaitan dengan asah dan mengembangkan talenta ini, saya banyak belajar dari teman-teman saya. Ya, mungkin saya mau memberi contoh, saya sudah minta izin kepada orangnya. Pertama, Bapak Ibu kenal dengan Pak Agus Perasim. Ya, bagaimana Pak Agus Perasim itu sampai sekarang dia bisa berkhotbah, dia punya hikmat, dia bisa mempengaruhi yang lain, bisa memimpin dengan baik. Apakah itu terjadi dengan cepat? Tidak. Sejak ditinggal Pak Andreas tahun 2017, ya. Nah, kemudian Pak Agus Perasim itu kemudian mulai dimentori oleh Pak Yosia dan Ibu Iren. Kalau Bapak Ibu yang pernah mendengarkan kesaksian dari Pak Agus Perasim, bagaimana ternyata dimentorin itu memang ada enggak enaknya. Ada enaknya, ada enggak enaknya. Enggak enaknya apa? Dikoreksi terus. Hatinya belum benar dikoreksi lagi. Kemudian dikasih tanggung jawab lagi. Disuruh begini, suruh begitu, lu lagi. Nah yang kayak gitu. Tetapi Bapak dan Ibu bisa lihat hasilnya seperti apa sekarang. Dan itu adalah proses yang dialami oleh Pak Agus Perasim. Kalau Bapak Ibu mau juga berkembang, mari sama-sama. Itu seperti itu. Dan saya punya contoh lain. Contoh lain adalah teman kita. Teman kita seorang worship leader, Niko. Semua orang tahu Niko. Ya.
bahwa kalau sekarang, kalau penyembahan itu enak deh, langsung masuk hadirat Tuhan gitu kan. Bapak Ibu, pernahkah tahu pengalamannya Niko? Nah, saya sudah berbincang-bincang dan kebetulan saya sama-sama tinggal di kota yang sama dengan Niko di Bogor, dan saya juga tahu perkembangan Niko. Jadi Niko itu sudah senang menyanyi Ibu Bapak. Nah ini kembali lagi, tahuilah talentamu dari kecil. Dari kecil dia suka menyanyi karena mama papanya katanya suka menyanyi. Nah kemudian dia dari SD sampai SMP, SMA, setelah SMA kemudian dia mulai kuliah. Nah mulai dari situ tuh dia mulai kepengen terjun ke pelayanan Ibu Bapak. Masuk ke suatu gereja besar. Nah waktu mau masuk gereja besar pastinya jadi singer dulu dong. Nah pada waktu mau masuk ke dalam gereja itu ada yang namanya audisi. Audisi kemudian diuji dulu gitu kan, sudah sesuai enggak, udah bagus belum, kalau sudah baru lolos. Nah pada saat Niko ini mulai terjun di dalam dunia pelayanan, dia itu juga mau memperbesar kapasitasnya. Dan dia mulai ternyata les vokal Bapak Ibu. Jadi dia les vokal selama berapa? 2 tahun dia les vokal. Dan sempat juga dilanjutkan lagi. Nah sampai saat ini pun dia tetap berkembang. Waktu masuk ke dalam RTM, dia semakin masuk ke dalam roh waktu penyembahan dan semakin indah. Bapak Ibu semuanya ada proses, tidak ada yang mudah. Ya, tetapi bisa dan kita bisa lihat buahnya. Nah saya mau kesaksian untuk diri saya sendiri. Saya bisa berdiri saat ini di depan Ibu Bapak, itu saya tidak pernah berpikir sama sekali bahwa saya akan berdiri di depan sini. Saya waktu itu sempat berpikir, ini kenapa ya, mulai kapan ya saya dipercaya gitu kan. Waktu terakhir itu ya saya cari-cari tahu mulai kapan, ternyata tahun 2016 pada saat Pak Andreas masih ada, kemudian saya sempat ke NTT, kemudian waktu ke NTT dan setelahnya beberapa tahun berturut-turut saya terus ke NTT ya. Nah waktu di NTT itu, nah mulai di situ saya ditantang, mulai mendadak disuruh jadi WL, 5 menit sebelum acara, bayangin Ibu Bapak mikir kan mau lagu apa gitu kan, itu terkaget-kaget, nanti sebentar Ibu Hilda, nanti bawa firman, kaget lagi gitu kan. Jadi banyak kejutan-kejutan yang membuat kita harus siap. Tapi itu saya suka. Jadi kemudian sampai di terakhir ada tugas ke Alor, kita ada bagi tugas. Jadi kita harus siapkan materi yang harus kita bagikan. Di situ kita juga belajar membagikan firman. Ya, selain itu saya punya mentor yang luar biasa, beberapa mentor yang luar biasa yang mengarahkan. Kalau saya juga dilatih. Saya dilatih oleh Ibu Irin untuk membawakan firman, gitu kan. Ayo nanti Bu Hilda nanti ya bawakan firman, saya mau dengar seperti itu. Jadi itu udah beberapa kali. Jadi itu adalah proses yang bertahun-tahun. Selain Ibu Irin, Pak Yosia, ada Agus dan teman-teman lainnya, bahkan guru-guru juga, itu mentor-mentor yang sangat berarti buat saya, buat perkembangan hidup saya. Jadi saya berterima kasih saya dimentori. Jadi Bapak Ibu jangan takut dengan mentor. Tapi untuk mencapai taraf yang seperti itu harus sabar, ada proses. Jangan buru-buru kepengen dilihat orang, kepengen dipakai, ya. Semuanya ada proses. Saya ada satu quote bagus dari John F. Kennedy. Dibilang seperti ini, manusia tidak memiliki talenta yang sama, tetapi kita memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan talenta kita, ya. Talenta nggak sama, tapi semua itu punya kesempatan yang sama. Jadi jangan bandingkan 5, 2, dan 1. Kalaupun 1, Tuhan saya punyanya 1, saya bisa apa? Nah nanti cari tahu lagi, tanya sama Tuhan, mesti ngapain ya? Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah saya punya satu cerita. Jadi ada seseorang menghubungi saya. Terus dia bilang begini, Ibu, saya kepengen jadi pengerja di RTM. Wow, saya bilang luar biasa ya keinginannya. Ibu, saya tidak bisa menentukan Ibu jadi apa. Tetapi kalau Ibu mau jadi pengerja supaya orang-orang yang lain tahu, saya sarankan begini. Ibu, kan kita kan suka ada namanya seminar onsite, kemudian ada bengkel rohani. Kalau Ibu mau, Ibu datang ya.
1 jam sebelum acara, ibu bantu kita. Ibu bantu kita nyapu, ngepel, susun kursi, kemudian mungkin ke dapur, bantuin yang dapur. Nah dari situ nanti kita bisa lihat ibu bisa bantu di bagian mana, gitu. Saya bilang gitu. Kemudian, oh gitu ya Bu ya? Iya, coba kalau ibu punya talenta misalnya di bagian dapur. Waktu dipercaya di bagian dapur, saya mau dong saya mau bantuin, boleh nggak? Pasti yang bagian masak, yang dipercaya masak, oh ya, itu di situ ada bawang, ada bawang di situ, tolong dicuci kemudian dipotong. Nah, semua orang kalau ingin masuk dipercayakan hal yang kecil, cuci bawang dan potong. Nanti sayurnya juga ya, tolong dicuci dipotong. Nanti si yang kepala bagian masak ini lihat, oh motongnya udah benar, motong sayurnya sudah sesuai dengan keinginan. Oh ini orang bisa dipercayalah. Nanti besok-besok pasti terlibat lagi. Ya orang itu bisa dilibatkan, bahkan coba deh kamu masak. Oh sudah enak, besok gantian yang masak. Nah dari situ kan naik ya Bapak Ibu ya, nggak ada yang instan. Jadi ya, oke kita lanjut. Gunakan talentamu dengan bertanggung jawab untuk melakukan kehendaknya. Ini kita masuk ke poin ketiga. Yaitu gunakan talenta sesuai kehendaknya. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 14a. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Bapak Ibu, kalau kita dikasih karunia, dipakai. Enggak dipakai, percuma punya karunia. Itu berarti itu namanya menguburkan, menyembunyikan di bawah, di lubang itu nantinya. Ya, jadi pergunakan talentamu, ya, sesuai kehendaknya. Karena waktu kita mempergunakan itu Tuhan yang akan memberikan kemampuan. Karena di dalam Zakaria 4 ayat 6 Tuhan berbicara bahwa katanya inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Di dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa sampai saat ini, itu bukan kemampuanmu. Itu bukan karena kau mampu, tetapi karena Dia yang memberikan kemampuan. Dia yang melakukan, Dia yang memberikan untuk kemuliaan siapa? Untuk kemuliaannya Dia juga. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa karunia itu dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk kemuliaannya, untuk menyatakan bahwa ini loh Tuhan itu ada. Waktu Tuhan Yesus di atas bumi juga, dia melakukan banyak mukjizat, ya. Tetapi sebetulnya mukjizat itu bukan berarti dia saya bisa melakukan mukjizat, tetapi tujuannya mukjizat adalah mengenalkan Allah Bapa, melakukan tugasnya mengenalkan bahwa ada kerajaan sorga, ada Allah Bapa. Bukan tugasnya bukan khusus menyembuhkan dan lain-lain ya, tetapi itulah mengenalkan Allah Bapa, karena di dalam amanat agung juga beritakan Injil kepada segala makhluk. Seperti itu. Tugas kita adalah amanat agung adalah menjala jiwa-jiwa. Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kalau bukan Tuhan yang membangun talentamu, yang memberi talenta itu, semuanya sia-sia Bapak Ibu, ya. Lanjut. Kemudian poin yang kedua, menggunakan talenta dengan benar. Pada saat kita menggunakan talenta dengan benar, hatinya harus benar Bapak Ibu. Jangan seperti hamba yang punya 1 talenta, ya. Jadi waktu kita mempunyai talenta, dipercaya talenta, harus rendah hati. Bersikap baik pada diri sendiri, jangan terlalu memaksakan diri sendiri. Saya langsung pengen tenar nih, saya kepengen bisa memimpin lagu nih gitu. Terus kita maksain, terus akhirnya apa? Marah sendiri, nggak dipakai, jangan kayak gitu ya, jangan memaksakan diri. Ada proses, ingat ada proses, saya ingatkan berulang-ulang kali ada proses, sabar. Bersikap baik pada orang lain, ada respect Bapak Ibu ya. Jadi kita harus hormat. Hormatnya apa? Respect itu menghargai orang yang memberi, terutama yang memberi tugas ataupun dari Tuhan. Respect itu respect terhadap berkat ataupun talenta yang diberikan kepada kita, respect kepada orang yang memberikan kepercayaan kepada kita. Ya, respect juga kepada apa? Teman-teman kita yang bekerja sama dengan kita. Jadi jangan menjelekkan, jangan akhirnya kayak yang 1 talenta, kamu, dia bilang sama yang 5, enak ya kamu ya dapat 5 talenta, enak ya kamu dapat 2 talenta, kamu jilat ya, sehingga kamu dikasih banyak begitu. Nah itu sikap hati yang benar, tidak benar ya, sikap hati yang tidak benar ya. Jadi
Karena apa? Tidak ada respect dengan teman-teman, dia sudah iri segala macam ya. Jangan ingin dipakai, jangan sombong, jangan cari panggung, dan jangan cari pujian. Hilangkan pikiran negatif, jangan membandingkan diri, lagi dan lagi diingatkan dengan orang lain ya. Jangan iri kemampuan orang lain, jangan berprasangka buruk kepada orang lain dan kepada sang pemberi talenta, seperti hamba yang diberi 1 talenta bahkan dia berpikiran buruk ya. Jangan seperti itu. Dalam Efesus 4 ayat 12. Untuk diperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi Bapak Ibu, tadi kan kita sudah dibilang bahwa tiap orang mempunyai talenta yang berbeda. Jadi tiap orang itu memperlengkapi. Jangan iri, tetapi oh iya saya nggak bisa, saya bisa minta tolong. Karena tadi di firman-Nya ada bilang begini, kalau kamu tidak bisa, kamu kenapa tidak memberikan kepada orang lain yang bisa melakukannya? Ya, kemudian mau terima koreksi, berani minta maaf, mau menerima masukan dan penilaian tuannya dengan lapang dada, mau berubah, mau terus bertumbuh dan berbuah, berlipat ganda. Kemudian yang ketiga, menggunakan talenta kita dengan bertanggung jawab. Ya, tanyakan harapan pemberi kepercayaan. Bagaimana cara bertanggung jawab? Ini pertama yang tadi ya, seperti hamba yang pertama dan kedua. Tanyakan harapan pemberi kepercayaan. Ini mesti diapain? Apa yang harus saya lakukan? Apakah ekspektasi harapannya? Apakah ada syarat ketentuan atau aturan tertentu dan gunakan otoritas yang diberikan sesuai kapasitas. Mungkin saya mau kasih tahu seperti begini, contoh ya. Ini ada seorang ibu gitu ya. Terus dia suruh anaknya bawa gelas berisi air. Nah, kamu bawa gelas berisi air ke meja sebelah sana. Anaknya seneng dong dikasih suruh, wah aku disenengi. Aku disuruh nih, gitu kan, bawa gelas. Nah, waktu mau bawa gelas si anak ini bertanya apa enggak? Oh, dia bertanya, oh ke meja itu ya Ma? Oke, iya meja itu. Dia enggak tanya lebih lanjut, ditaruhnya di sebelah mana? Di pinggir apa di tengah? Ataupun anak ini nanya, Ma ini naruhnya di situ? Iya, naruhnya di tengah meja ya Nak, gitu kan. Si mamanya ngomong gitu. Nah, kemudian akhirnya si anak ini pelan-pelan nih, dia ada proses nih. Dia berjalan pelan-pelan, goncang-goncang gitu kan. Akhirnya sampai di meja. Nah, sampai di meja dia lupa mamanya itu bilang suruh naruh di tengah. Dia taruhlah di pinggir meja. Sampai kan di meja ya, dia naruh di pinggir meja. Kemudian ada orang yang lewat. Tidak sengaja jatuh itu si gelas. Kemudian dia kembali ke mamanya. Ma, sudah aku bawa, tetapi akhirnya tumpah. Kau taruh di mana Nak? Taruh di pinggir. Mama bilang di tengah gitu kan. Nah Bapak Ibu, waktu kita mendengarkan instruksi kita harus dengar benar-benar. Karena apa? Itu ekspektasinya adalah di tengah meja. Ya, waktu kita melakukan sesuatu, apakah sampai di meja itu salah? Enggak. Tetapi kita tahu firman Tuhan. Kita melakukannya itu baik, berkenan atau sempurna. Sempurna itu adalah ukuran sempurna adalah tepat sesuai dengan instruksi, yaitu bagian tengah meja. Ya, jadi kalau ditaruh di pinggir meja ya berkenanlah gitu. Nah, tujuan kita itu adalah sempurnanya Pak, mengikuti instruksi. Kemudian, lakukanlah yang terbaik seperti fondasi RTM di mana ada imamat rajani, integritas di mana kita lakukan iya, katakan tidak. Mau belajar untuk berbuah, akseptasi, penerimaan, merendahkan hati, akuntabilitas, totalitas, sepenuh hati dan ada respek. Jadi imamat rajani ini jangan lupa jadi fondasi ibu bapak di dalam berkembang, di dalam melakukan hal-hal yang bertanggung jawab. Ya, itu penting sekali karena ini adalah nilai-nilai apa? Karakter Bapak Ibu. Karakter kita yang diuji seperti tadi. Kalau hatinya nggak benar, sudahlah. Penilaian pun Anda bisa jadi tidak dipercaya lagi, walaupun Anda pandai, ya. Tetapi Anda tidak dipercaya lagi, sudahlah daripada bikin ribut katanya gitu. Kemudian belajar memenuhi aturan ataupun harapan, misalnya tepat waktu, datang sebelum waktu acara, menyerahkan laporan sebelum deadline dan lain-lain. Berani datang dan melaporkan perkembangan hasil dengan respek dan jujur. Jadi kalau dikasih tugas seperti anak kecil tadi, dia balik, Ma sudah saya lakukan, tapi begini, walaupun hasilnya nggak baik, dia tetap lapor. Apapun baik tetap lapor, ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat, mulai dari hal yang kecil, bangun kepercayaan. Setelah satu talenta dikembangkan, mulai kembangkan talenta lainnya yang mendukung talenta tersebut.
Ya, contoh yang tadi ya, yang suka bermain musik, lama-lama dia menjadi singer, jadi WL, yang suka bercerita, bisa bersaksi, membawa firman, menjadi pembicara. Nah, Bapak Ibu kan pernah ya lihat di gereja-gereja besar nih sekarang. Pembawa firman yang terkenal, mereka sebelumnya apa? Kebanyakan WL. Beberapa itu adalah worship leader. Bapak Ibu tahu sebelum worship leader mereka apa? Ada yang sebagian jadi dari singer, ada yang sebagian dari pemusik. Nah, bagaimana dia bisa mengembangkan talentanya sampai menjadi pembicara, ya? Jadi saat kita mengasah dan mengembangkan talenta, maka kita akan ditambahkan kemampuan, kapasitas, diperbesar dan akan dipercaya tanggung jawab yang lebih besar lagi. Jadi, ya, cara melipat gandakan talenta ada 3 tahap dalam melipat gandakan talenta. Pertama, tahu dan kenali talentamu. 2, asah atau kembangkan talentamu. Ada proses yang harus dijalani. 3, gunakan talentamu dengan bertanggung jawab untuk melakukan kehendaknya. Ya, jadi Tuhan mencari orang yang punya hubungan pribadi dengannya. Bapak Ibu, ketaatan itu salah satu kuncinya. Hubungan pribadi antara Tuhan dan hambanya. Hambanya ini ingin selalu menyenangkan hati tuannya, itu yang dicari. Ya, yang mau bekerja sama dengannya, menggunakan talentanya untuk melakukan kehendaknya. Semua orang ya diberi talenta, karunia sesuai kemampuannya untuk melakukan tujuan daripada Tuhan, yaitu menjangkau jiwa-jiwa, melakukan amanat agung dan memuliakan Bapa di surga. Ingat bahwa talenta yang diberikan kepada masing-masing tidaklah sama. Jadi jangan membandingkan diri, diingatkan lagi ya. Tapi kembangkan apa yang dipunyai untuk memuliakan namanya, karena kita diciptakan unik, yang dipersatukan sebagai tubuh Kristus untuk saling melengkapi. Jaga hati, ini penting kuncinya. Ya, karakter Bapak Ibu harus dijaga ya. Bersyukur atas talenta kita, tetap rendah hati saat dipakai, tetap respek saat dikoreksi, ditegur, dan berani minta maaf jika ada kesalahan, terus bertumbuh walau ada tekanan, karena semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaannya. Ada satu quote lagi yang bagus dari Richard M. DeVos. Sukses adalah keberhasilan yang Anda capai di dalam menggunakan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada Anda. Jadi Anda dibilang sukses kalau bisa menggunakan talenta dengan baik, Bapak Ibu, ya. Nah, bagaimana cara menggunakan talenta? Kita belajar di Roma 12 ayat 6 sampai 8. Ini saya sangat suka sekali karena apa? Ini adalah terjemahan dari BMIK. BMIK ini bahasanya itu mudah dicerna dan kayaknya tuh detail dan mengena. Ya, saya bacakan ayat 6. Kita masing-masing mempunyai karunia-karunia pelayanan yang berlainan. Setuju ya Bapak Ibu? Karunia-karunia yang berlainan. Karunia itu diberikan oleh Allah kepada kita menurut rahmatnya. Setuju ya? Sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan anugerahnya. Sebab itu kita harus memakai karunia-karunia itu. Setuju juga ya? Tadi udah dibilang bahwa kita harus memakai karunia itu. Kemudian caranya gimana? Nih, orang yang mempunyai karunia untuk mengabarkan berita dari Allah harus mengabarkan berita dari Allah menurut kemampuan yang ada padanya. Jadi waktu mengabarkan berita harus menurut kemampuan yang ada padanya. Jadi kalau misalnya ketemu sama orang baru nih mau sharing, gak usah kayak khotbah begitu, mendadak kayak khotbah. Jadi ikutin aja kemampuan yang ada padamu, misalnya sharing aja, gak usah lebay gitu kan. Kemudian yang 7, orang yang mempunyai karunia untuk menolong orang lain harus sungguh-sungguh menolong orang lain. Kenapa dibilang di sini harus sungguh-sungguh? Ternyata ada yang tidak sungguh-sungguh. Ada yang gini, ada orang yang bilang gini, saya tuh sudah nolong dia. Coba kalau enggak saya tolong, dia tuh orangnya begini, begitu, begini. Jadi itu enggak sungguh-sungguh, mau nolong tapi ngomongin di belakang. Ya, Bapak Ibu di sini diingatkan harus sungguh-sungguh menolong. Orang yang mempunyai karunia untuk mengajar harus sungguh-sungguh mengajar. Ternyata ada yang tidak sungguh-sungguh mengajar. Waktu sungguh-sungguh mengajar itu memberitahukan apa yang dia tahu. Dengan sungguh-sungguh membuat murid-muridnya tahu, Bapak Ibu ya. Ya. Jadi sungguh-sungguh mengajar, ya. Kemudian orang yang mempunyai karunia untuk memberi semangat kepada orang lain harus sungguh-sungguh memberi semangat kepada orang lain. Kemudian orang yang mempunyai karunia untuk memberikan kepada orang lain apa yang dipunyai harus melakukannya dengan murah hati secara wajar. Ternyata ada yang murah hati tidak wajar. Bapak Ibu pernah ya dengar ya, ada salah satu pengusaha, dia sedang terpuruk banget. Suatu ketika dia ketemu hamba Tuhan, didoakan, dilayani sekian lama. Kemudian si pengusaha ini bangkit.
dia punya, akhirnya dia bisa punya semuanya, bahkan lebih berlimpah-limpah. Nah, karena dia merasa saya berhutang budi nih, saya kepengen lah memberi si pendeta ataupun hamba Tuhan ini yang sudah mendoakan. Kemudian dia bilang gini, pendeta, saya mau memberi sesuatu, saya beliin rumah ya. Aduh jangan dong gitu kan. Tapi enak gitu. Terus kemudian akhirnya dibeliin rumah karena memang perlu. Nah kemudian sesudah lama gitu kan, pengusaha ini terus diberkati. Kemudian dia tahu pendeta ini gak punya mobil. Kemudian tahu apa ya, oh saya mau memberi yang terbaik buat pendeta tersebut. Akhirnya apa? Diberikan apa? Mobil sport yang mewah, kasih ke pendeta. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya apa? Bukan menjadi berkat, jadi jerat. Pendetanya pun akhirnya mengandalkan orang lain gitu kan. Dan akhirnya tidak menjadi berkat. Nah, waktu dia bermurah hati haruslah secara wajar. Bagaimana secara wajar itu? Secara wajar itu, Tuhan, saya mau memberkati pendeta itu. Saya mesti ngasih berapa? Ya. Itu cara yang wajar. Kalau misalnya Tuhan bilang kasih dia 1M, wajar kalau Tuhan yang suruh. Atau ya beliin aja mobil yang biasa, wajar. Karena Tuhan yang suruh. Balik lagi ya Ibu ya, Ibu Bapak ya. Waktu kita menggunakan talenta itu seperti apa? Ini seperti ini, dijelasin satu-satu. Orang yang mempunyai karunia untuk memimpin harus sungguh-sungguh memimpin. Ternyata ada yang sungguh-sungguh tidak memimpin. Contoh, kalian ikut saya, ayo ikut saya. Ke sana ya, yuk jalan sampai sana. Sudah sampai sana, sampai di titiknya, sudah ya kalian di sana ya, saya pulang dulu, dah gitu. Nah itu bukan pemimpin Bapak Ibu, itu calo, itu orang yang cuma nganterin tour leader gitu kan, terus ditinggalin. Pemimpin itu bersama-sama dengan orang-orang yang dipimpinnya, memberikan arahan, memberikan tujuan, memberikan masukan, boleh ditanya kadang-kadang ya menjadi panutan, dan dia harus memberikan contoh yang terbaik bagi yang dipimpinnya. Itu orang yang memimpin, jadi harus sungguh-sungguh memimpin. Orang yang mempunyai karunia untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang lain harus melakukannya dengan senang hati. Ya, seperti itu. Jadi kita semakin mengerti apa sih, bagaimana sih cara menggunakan karunia itu. Next, mari gunakan keunikan yang telah diberikan Roh Kudus kepada kita untuk memuliakan Allah. Ya, jadi jangan batasi kuasa Tuhan dengan pikiranmu. Semakin besar kadar kepercayaan Tuhan, Tuhan akan memperbesar kapasitasmu. Jadi Bapak Ibu, kita sudah belajar banyak dari awal sampai akhir ini. Saya tutup seperti ini. Jadi selaras dengan tema RTM tahun 2023 ini, bangkit dan menjadi terang. Ini saatnya kita semua bangkit dan menjadi terang. Dengan menjadi hamba yang punya kedekatan dengan Tuhan, taat, setia, dan bertanggung jawab melakukan kehendak-Nya dengan mulai mengembangkan talenta kita. Bukan buat diri kita, tapi untuk kemuliaan-Nya, karena akan kita pertanggungjawabkan nantinya saat menghadap Tuhan ataupun Tuhan kita. Jadi semangat mengembangkan talenta kita masing-masing, ya Bapak Ibu. Pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Roh Kudus atas benih firman-Mu yang sudah Kau taburkan sore hari ini. Kami semua mau menjadi hamba yang taat, baik, dan setia untuk mengerti kehendak-Mu. Kami perlu Engkau, kami percaya jika Engkau yang berkehendak, pasti Engkau menyertai, dan Roh Kudus mengingatkan serta memampukan kami dalam proses pelipat gandaan talenta ini, agar kami boleh mempertanggungjawabkannya kepadamu. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.